Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Jajang dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya. Dan pada malam ini Kang Jajang baru saja tiba dari Jakarta naik kereta ekonomi premium Jayakarta menuju Lempuyangan Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada jam 1.30 tadi Kang Jajang sampai juga di Yogyakarta. Berhubung tengah malam dan hotel sudah tidak bisa check-in, akhirnya Kang Jajang malam ini bersama anak dan istri saya bermalam di bangku stasiun. Terima kasih teman-teman yang sudah sudi menonton saya, teman-teman yang masih sudi mengikuti perjalanan saya hidup di hutan. Dan sekarang Kang Jajang mengajak anak Kang Jajang bersama istri untuk liburan sejenak di Yogyakarta. Kasihan banget tuh anak istri saya, dia istirahat di bangku, tapi tadi kenyang juga sih tidurnya dari maghrib sampai jam 1 malam di kereta. Sekarang sudah jam 3, sekarang sebentar lagi jam 3 pagi. Kita tunggu 2 jam lagi sampai jam 4:30 kita sholat di sini, kemudian kita keluar, kita cari hotel dan istirahat di hotel. Dan kayaknya pada pagi hari ini sudah tidak ada lagi kedatangan ataupun keberangkatan kereta jarak jauh. Dan terlihat stasiun Lempuyangannya sepi banget. Tadi pas saya datang ini masih ada beberapa keberangkatan dan juga kedatangan kereta jarak jauh. Dan saya lihat juga minimarket, terus kedai-kedai makanan di sini juga semuanya sudah pada tutup. Berarti sudah tidak ada lagi kedatangan ataupun keberangkatan pada pagi ini. Mungkin nanti esok pagi keberangkatan dan kedatangan sudah ada lagi. Ini ada minimarket juga tutup. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan hari pertama saya di kota Yogyakarta. Besok kita lanjut. Hari pertama saya liburan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo dek, lagi apa dek? Ya tape, udah ngantuk? Hah? Udah ngantuk? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Jajang. Terima kasih buat teman-teman yang masih sudi menonton saya, yang masih setia mendukung saya. Alhamdulillah pada hari pertama di Jogja ini saya sekarang berada di Keraton Sultanan Yogyakarta. Dan sekarang saya berada di sebuah lobi, kalau nggak salah ini namanya lobi Anggara apalagi. Tapi di sini biasanya suka diadakan pagelaran di sini. Ini saya lagi ngobrol apa? Kenapa? Hah? Jadi kalau saya ke situ Pak, nah itu ada pengunjung juga, mereka pakai pemandu, kita tidak bisa pakai pemandu. Biasanya Sultan Jogja di sini setiap ada kegiatan pagelaran atau misalkan acara-acara keraton, di sini biasa diadakan kayak semacam musik, segala macam musikal gitu ya. Oke teman. Keraton Jogja ini dibangun katanya tahun 1776. Sekiranya ini keraton sudah berusia 200 tahunan lebih. Dan setahu saya ya ke sono itu kalau nggak salah itu ke sononya itu ada rumah sultan. Kalau yang ini dipakai tempat wisata. Mobil Pak Muhammad Hatta. Ini mobil wakil presiden RI 2.
Ini mobil Menko Equine. Ford mobil Menko Equine diwariskan ke sini kali mungkin. Oh, ini ada patung-patung. Biasanya ini ada cara pengantenan gitu. Ini menceritakan upacara perkawinan agung Putri Keraton. Ya, seperti yang terlihat dulu waktu nikahnya Putri Bendara sama putri apa lagi? Anak raja itu. Nah, seperti ini upacara ngantenannya. Upacara agung perkawinan Putri Keraton, Putri Bendara sama Putri Pembayun ya. Nah, waktu nikahnya seperti ini. Waktu nikahnya Putri Bendara sama Putri Pembayun. Kalau ini upacara tetesan. Kalau tidak salah upacara tetesan itu biasanya anak seorang biasa kemudian diangkat menjadi anak keraton, atau anak orang biasa menikah dengan anak keraton. Bisa jadi seperti itu upacara tetesan itu kalau gak salah. Rally perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, digambarkan di sini betapa sayangnya Sultan untuk negara kita tercinta. Oke teman-teman, kita akan masuk lagi ke dalam, lebih dalam ke dalam keraton. Nah, ini biasanya dipakai untuk tempat abdi dalam. Dan di sini ada patungnya. Biasanya kalau ada acara-acara keraton, abdi dalam duduk di sini satu. Kemudian duduk di sini satu. Oke teman-teman, kita naik ke dalam lagi. Sedang ada renovasi dikarenakan kondisi keraton yang udah tua, sudah 200 tahun. Oke. Nah, biasanya pernikahan agung di sini ini namanya Bangsa Siti Hinggil, rehabilitasi bangsa. Ini Bangsa Siti Hinggilnya lagi di renovasi. Ini ada kohkoa, ada kentungan. Kalau bahasa Sunda ini namanya kohkoa. Ini ada kohkoa, Dek. Gede banget kohkoanya. Kohkoa kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesia kentongan. Oke, kita lanjut ke ini nih. Ini kayaknya rumah ini nih. Ini gamelan. Ini foto atau gambar Sultan yang keempat. Anaknya banyak, 18 orang. Gusti Raden Mas Ibnu Jarot, nama kecilnya Mas Jarot. Mungkin kalau nggak naik tahta Mas Jarot.
Kalau ini yang kelima, Sultan Hamengkubuwono kelima. Nama kecilnya Gatot Menoa. Ini raja termuda kayaknya di sejarah Keraton Jogja ini. Putranya cuma 9 orang, semuanya cewek. Raden Mas Gatot Menoa ini dia anaknya tidak ada yang naik tahta dikarenakan semua anaknya cewek. Kemudian ketika dia wafat, tahtanya diberikan kepada sang adik, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-6. Namanya Gusti Raden Mas Mustojo, Pangeran Haryo Mangkubumi. Dia putranya punya 20 orang, gak tahu berapa istri. Dimakamkannya di Mogiri. Kalau ini Sultan Hamengkubuwono ke-7. Namanya Raden Mas Murtejo. Putranya 78. Berputra 78 dari 35 istri. Kemudian yang ke-8 namanya Gusti Raden Mas Sujadi. Yang ini Gusti Raden Mas Sujadi, anaknya 41 orang. Kalau yang ini Sultan Hamengkubuwono ke-9. Namanya waktu kecil Raden Mas Darajatun, bergelar Gusti Pangeran Haryo Hangabehi. Ini gelarnya ini. Anaknya 22 orang. Kalau tidak salah ini bapaknya Sultan yang sekarang. Ini bapaknya Sultan yang sekarang, mukanya mirip sama Sultan yang ke-10. Nah, teman-teman, kalau ini adalah Sultan yang sekarang, Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, dan juga merupakan gubernur seumur hidup daerah istimewa Yogyakarta. Dia lahir tahun 46, naik tahtanya tahun 1989. Jadi pas baru saya lahir dia baru naik tahta. Anaknya semuanya cewek, katanya 5. Dan nanti Sultan yang sekarang ini bisa jadi tahtanya turun ke adiknya atau ke kakaknya. Kemudian juga nasibnya akan sama seperti anak-anaknya Gatot Menoa yang ini. Gatot Menoa ini juga dia punya anak 9, dia tidak punya cowok. Akhirnya Gatot Menoa ini kemudian tahtanya turun ke adiknya. Ada besar kemungkinan ini juga akan turun ke adiknya yang cowok atau ke keponakannya mungkin, karena udah jelas Pak Gubernur DIY yang sekarang ini yang juga seorang sultan ini tidak punya anak laki-laki. Terus Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini yang sekarang ini dia istrinya cuma 1. Dari semua sultan yang ada di Keraton Yogyakarta ini hanya 1 sultan yang istrinya 1 itu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang sekarang menjabat sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Di sini ada 78 orang anaknya, ada yang 41 orang ya. Bayangkan berarti itu istrinya banyak. Ini yang paling muda nih, Gusti Kanjeng Raden Mas Gatot Menoa. Dia naik tahta usia 35 tahun. Ini gambar-gambar foto kereta dinamakan Kiai Limang Putra. Yani kereta buat putra mahkota. Ini kereta Laun Dawer, digunakan buat para putra-putri kerajaan. Kalau yang ini kereta Kutoka Harjo, dipakai untuk pengantin putra-putri Jogja. Nah, kalau ngantenan pakai ini. Ini kereta buat kerabat-kerabatnya.
Luas juga lah, lumayan, tapi ya gedungnya udah usang, makanya sedikit-sedikit perbaiki gitu gedungnya. Tapi sayang juga sih ini keraton ini, kalau misalkan cuman begini aja. Ini sini ada gambar-gambar atau foto-foto zaman jadul. Foto-foto zaman dulu. Foto pengantin. Halo, halo, halo. Sekarang saya sedang berada di Taman Sari. Oke, kita nunggu guide-nya dulu, teman-teman. Sambil saya cerita ya, jadi Oh, iya. Taman Sari ini dulu tempat administrasinya keluarga Sultan, dipakai dari Sultan Hamengkubuwono pertama sampai dengan Sultan Hamengkubuwono kedua, tepatnya tahun 1758, terakhir dipakai tahun 1812. Untuk tadi yang pertama kita masuk, ini gapura belakang Taman Sari, jadi kita masuknya dari pintu gerbang belakang, karena gapura utamanya itu berada di sebelah barat. Itu depannya sudah rumah penduduk atau rumah abdi dalam, jadi untuk akses kunjungan wisata tidak bisa. Jadi gerbang belakang sebagai pintu gerbang utama untuk wisatawan. Ini dinamakan gapura panggung. Ya, jadi di dalamnya tadi ada ruangan-ruangan, dulu berfungsi sebagai tempat ruang jaga tradisi. Untuk yang sebelah sini ini namanya gedung sekawan, disebut sekawan karena gedungnya ada 4 samping 4. 1, 2, 3, 4. Bangunannya hampir sama atau bahkan sama. Ini berfungsi sebagai tempat kegiatan kesenian. Untuk Oke, teman-teman, saya lagi ada di Taman Sari. Jadi tempat pemandiannya ada di bawah sana, dan kita sebentar lagi akan dipandu. Selama pandemi ini kita tidak bisa bebas berfoto, tidak bisa bebas mengambil video, jadi harus dipandu sama pemandunya. Oke, ikutin terus perjalanan saya bersama pemandu Taman Sari di sini. Baru 1 hari di Jogja, saya udah rindu sama hutan, sama Gunung Gelis. Mudah-mudahan baik-baik saja di sana. Oke, kita langsung lihat pemandian putri dan selir-selir raja. dia tidak berpapasan dengan grup yang di depannya. Jadi ini cuma propernya aja, bukan berarti tantangan kita harus membuat belakang ya. Karena memang propernya harus begitu. Saya jelaskan untuk kolam pemandiannya sendiri. Untuk kolam pemandiannya ini ada 3. Yang di sebelah dalam sana untuk tempat pemandian raja dan seluruh di raja bisa ditemani dengan selir-selir pilihan. Untuk yang ini tempat mandi untuk selir juga untuk permaisuri. Untuk yang paling utara untuk tempat mandi untuk putra putri, khususnya untuk putri putri yang masih remaja atau anak-anak yang paling utara. Untuk air kolam pemandian ini sendiri sekarang diisi atau dialiri kalau tidak ada sumber mata airnya. Sekarang untuk sumber mata air ini tidak banyak yang mati. Sekarang sekelilingnya tidak banyak sumber warga. Jadi untuk air kolam pemandian ini sekarang airnya diisi atau dialiri dari sumur. Saya ini menambahkan terasa ya. Jadi ada agama juga. Terus yang kita ini ada kepala itu ada dari banyak sekali. Jadi itu kepala kepala. Ini katanya dulunya fungsinya untuk mandi para putri raja, putri-putri remaja di sini mandinya. Tapi sekarang tinggal situs aja. Dan selain itu juga bahwa tempat pemandian Taman Sari ini sekarang sudah banyak diisi oleh rumah-rumah abdi dalam. Ini semua udah rumah-rumah penduduk semua sampingnya. Bahkan pintu utamanya yang sebelah sana, pintu utama sudah menjadi rumah penduduk. Dan sekarang pintu utama itu adalah pintu belakang.
Jadi situs warisan budaya ini sudah tergerus sama rumah-rumah penduduk. Sebagai tempat desa jadi permendikbud yang sudah jadi permendikbud itu disebut tanah. Kita lagi jalan-jalan nih di area Taman Sari, dipandu sama pemandunya, tulisan pemandunya si ibu ini. Dan tanah keraton ini sekarang sudah jadi rumah penduduk abdi dalam tapi turun temurun. Jadi rumah di sini boleh ditempati tetapi tidak boleh dimiliki kan. Kita jalan-jalan menyusuri kampung, samalah seperti kampung yang ada di daerah saya. Ini anak saya antusias sekali ikuti city tour. Ini masih area pemandian yang tadi. Nah, sumur Gemuling. Ini masih bawah tanah atau sumur Gemuling, tapi kita tidak bisa masuk karena dalam keadaan pandemi untuk masuk bawah tanah ini ditutup dari pihak keraton. Sampai Semuanya teman-teman, saat ini saya sedang di Monumen Jogja Kembali. Anak saya pengen melihat lampu-lampu yang nyala katanya, dan saya bawa ke Monumen Jogja Kembali. Monumen Jogja Kembali ini adalah sebuah monumen yang dihias sama lampu-lampu lampion. Oh, lihat lampu-lampu lampionnya bagus. Kita lihat ke dalam ya teman-teman. Ikutin perjalanan saya wisata city tour malam di kota Yogyakarta. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di Monumen Jogja Kembali, sebuah monumen perjuangan kota Yogyakarta yang kemudian disulap sama tangan-tangan kreatif dengan memakai lampion. Oke, kita akan telusuri ke sana. Ini istri saya sama anak saya. Iya. Nanti warawiri di alun-alun kedua ya Neng ya. Sekarang kita lihat dulu ini. Ini ada gunung es yang terbuat dari lampu lampion. Ini modelnya seperti istana benteng Takeshi mungkin ya. Kreatif juga ini orang. Ini dalamnya lampu warna-warni sama kain ini. Ini teman-teman kain ini teman-teman. Nah. Oke, kita lihat. Oh. Cukup sederhana tapi lumayan lah kalau malam dilihatnya bagus. Kalau siang monumennya buka, kalau malam monumennya nggak buka, yang buka cuma parkirannya aja. Itu monumennya, gedungnya seperti kerucut. Ada tulisan Yogyakarta Never Ending Asia. Nah, ini gedung monumennya malam hari tutup.
kelihatan. Saya nyetir sambil merekam. Halo semuanya. Saat ini Kang Jejang sedang berada di alun-alun Kedo. Tiada lain, sekarang saya akan mengantar anak saya naik tadi itu tuh. Tadi saya udah naik 2 putaran, capek banget. Jadi sekarang mau istirahat, mau masuk juga masangin, ya. Nah, sekarang anak saya mau beli balon katanya tuh. Sekarang saya mau masuk 2 beringin, masangin. Tapi saya lagi belanja dulu. Lumayan juga goes tadi tuh. Lumayan capek juga. Punya apa, Dek? Beli balon dia, teman-teman. Segini 15.000. Ada gorengan, sate usus, sate telur, nasi kucing. Ini apa? Ternyata ini sate bekicot. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak lapar. Kawasan Malioboro rame banget. Di sini tidak ada lockdown. Sultan Jogja tidak lockdown corona di sini. Malioboro rame banget. Oh, lancar. Kita lagi di Jalan Malioboro. Rame banget. Tidak ada protokol kesehatan di sini. Bebas. Malioboro, Yogyakarta.
kasih.